Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu. Selamat berakhir pekan kawan-kawan Multatulian, sahabat Museum Multatuli dan juga teman-teman yang sedang berada di luaran sana ya. Jadi sekali lagi tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air yang bersih begitu ya. Dan tak lupa juga jika berada di luar rumah, jangan lupa gunakan maskernya gitu, karena maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu begitu. Maka marilah kita bersama-sama lawan COVID-19 agar Kabupaten Lebak ini menjadi kabupaten yang bersih dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai toponim dari Warung Gunung dan juga Rangkas Bitung ya. Nah, kali ini di tanggal 19 bulan 9 tahun 2020, tepatnya hari Sabtu, saya akan membahas mengenai toponim dari Lewi Damar. Nah, jadi teman-teman dan kawan-kawan yang belum mengetahui Lewi Damar itu pasti teman-teman merasakan Lewi Damar itu, yang belum mengetahui Lewi Damar ya, berarti di mana letaknya begitu kan. Kemudian kondisi geografisnya seperti apa begitu kan. Nah, jadi ya Lewi Damar itu nanti akan saya bahas, memang tidak terlalu detail tapi ya setidaknya bisa mewakili rasa penasaran teman-teman mengenai di mana letak Lewi Damar dan ada apa aja di Lewi Damar, serta asal usul nama Lewi Damar ini diambil dari apa begitu ya, nanti saya jelaskan. Oke, yang pertama yang jelas adalah Lewi Damar itu ya, saya akan membahas mengenai kondisi geografis dan sejarah singkat mengenai Kecamatan Lewi Damar sebelum kita membahas mengenai asal usul dari Lewi Damar tersebut. Nah, materi ini saya rangkum dan juga saya himpun dari berbagai sumber, baik dari internet dan juga dari buku ya. Nah, nanti saya cantumkan penulisnya, saya sebutkan penulisnya begitu. Nah, di pembahasan kali ini membahas mengenai kondisi geografis dan sejarah singkat Kecamatan Lewi Damar. Saya ambil dari salah satu buku Purbawidya. Penulisnya itu Nuralia dari Badan Arkeolog Bandung lah. Nah, beliau dalam bukunya mengatakan bahwa wilayah Lewi Damar sekarang ini secara administratif adalah salah satu kota kecamatan di Kabupaten Lebak. Terdiri dari 12 desa, yaitu Bojong Menteng, Cibungur, Cisimet, Cisimet Raya, Jalupang Mulia, Kanekes, Lebak, Parahiang, Lewi Damar, Margawangi, Nayagati, Sangkanwangi, dan Wantisari. Nah, mungkin teman-teman yang sedang menonton di sini ada mungkin ya yang dari Wantisari ataupun dari Sangkanwangi ataupun dari desa-desa yang tadi saya sebutkan kan, yang berada di Kecamatan Lewi Damar begitu. Selamat pagi teman-teman ya yang dari Lewi Damar dan juga yang di luar Lewi Damar begitu. Nah, keletakan wilayahnya berada di sebelah selatan ibu kota. Jadi Lewi Damar letaknya ada di sebelah selatan ibu kota Kabupaten Lebak, yaitu Rangkas Bitung, dengan berjarak 25 km dari pusat kota Rangkas Bitung. Nah, kawasan Lewi Damar secara geomorfologis adalah berupa pedataran atau dataran rendah bergelombang dengan sungai Cisimet yang mengalir berkelok-kelok. Nah, pada beberapa kelokan sungai terdapat bentukan danau-danau menyerupai tapal kuda. Jadi kalau dilihat secara topografi ya, dilihat secara tampak atas, jadi kelokan-kelokan sungai di Cisimet itu hampir menyerupai tapal kuda. Begitu. Jadi maka di sini disebutkannya bentukan danau-danau menyerupai tapal kuda. Sementara itu tata guna lahan terdiri dari area perkampungan, persawahan dan kebun talun ya. Pola pemukiman masyarakat Lewi Damar cenderung mengelompok yang terletak pada pedataran dan pada lembah sekitar aliran Sungai Cisimet. Area persawahan berada di sekitaran aliran sungai, sedangkan kebun talun banyak terdapat di pedataran atau perbukitan. Nah, menurut catatan sejarah, daerah Lewi Damar pernah menjadi kota lama. Nah, ini semakin menarik teman-teman. Jadi menurut catatan sejarah ya, yang saya ambil dari salah satu situs Belanda, di sana menjelaskan bahwa Lewi Damar ini
pernah menjadi ibu kota Kabupaten Lebak begitu. Maka di sini dijelaskan, menurut catatan sejarah, daerah Lewi Damar pernah menjadi kota lama atau sebagai pusat pemerintahan pada zaman Hindia Belanda. Pada tahun 1813, Letnan Gubernur Jenderal Raffles ya, tahun 1811 hingga tahun 1816 membagi wilayah Kesultanan Banten menjadi 4 wilayah setingkat kabupaten begitu kan. Jadi setingkat kabupaten. Nah, ada Banten Lor, ada Banten Kulon, ada Banten Tengah atau Banten Kidul. Ya. Walaupun sekarang nama Banten disematkan menjadi nama provinsi. Jadi dulu itu ada Banten Lor, Banten Kulon, Banten Tengah, Banten Kidul itu tuh setingkat dengan kabupaten. Kalau saat ini nama Banten satu-satunya hanya disematkan menjadikan nama provinsi ya. Nah, Kabupaten Banten Kidul atau Banten Selatan di bawah pimpinan Tumenggung Suradilaga. Nah, Tumenggung Suradilaga ini memimpin wilayah Banten Kidul yang pusat pemerintahannya itu berada di Cilangkahan. Nah, nanti kita bahas mengenai Cilangkahan ya teman-teman ya di pertemuan selanjutnya. Jadi yang saat ini Lewi Damar terlebih dahulu karena nanti garis sejarahnya juga benang merahnya biar ketemu kan. Bahwasannya pusat dari pemerintahan Banten Kidul itu dulu di Cilangkahan, dipimpin oleh Bupati Tumenggung Suradilaga, ya. Itu sekitar tahun 1813, begitu. Nah, kemudian pada saat itu Banten Kidul beribu kota di Cilangkahan, kemudian pusat pemerintahan Banten Kidul dipindahkan ke Cibungur, lalu dipindahkan lagi ke Lebak Parahiang. Nah, jadi kawan-kawan yang dari Lebak Parahiang pasti atau teman-teman yang belum tahu di mana tuh letak Lebak Parahiang begitu. Jadi Lebak Parahiang ini ada di Lewi Damar. Jadi misalkan kawan-kawan yang dari Rangkas Bitung yang sedang menonton ataupun yang lainnya, jika ingin berkunjung ke Lebak Parahiang, itu sebenarnya sangat sederhana. Jadi patokannya itu adalah Polsek Lewi Damar yang saat ini. Nah, Polsek Lewi Damar itu kalau teman-teman mau ke Baduy, itu kan harus belok kanan. Nah, jadi tinggal lurus aja ke arah ke arah Jati atau ke arah Jembatan Tua Lewi Damar. Nah, di situ ada nama kampungnya Lebak Parahiang, teman-teman ya. Jadi biar teman-teman lebih tahu juga begitu. Nah, pada saat Kabupaten Banten Kidul berkedudukan di Lebak Parahiang, ya, dipandang sebagai awal berdirinya Kabupaten Lebak, titik tolak berarti ya. Titik tolak dari pembentukan Kabupaten Lebak yang sampai pada saat ini yang diperingati di setiap tanggal 2 Desember yang diperingati setiap tanggal 2 Desember ya. Nah, ternyata titik tolak pembentukan Kabupaten Lebak ini berdasarkan sejarah pemindahan ibu kota Banten Kidul atau pusat pemerintahan Banten Kidul dari Cilangkahan ke Cibungur kemudian ke Lebak Parahiang. Otomatis nama Kabupaten Lebak ini diambil dari istilah daerah yang saat itu ditempati. Begitu. Ini menurut catatan sejarah Purwawidya ya. Jadi Lebak itu diambil dari nama daerah yang berada di Lewi Damar, namanya Lebak Parahiang begitu. Maka di sini dijelaskan sebagai awal berdirinya Kabupaten Lebak sampai tahun 1821. Nah, Kabupaten Banten Kidul terdiri dari 2 distrik. Yang pertama yaitu distrik Lebak Parahiang dan yang kedua adalah distrik Cilangkahan. Ini menurut Profesor Dr. Anda Hajah Nina Lubis ya di dalam buku Sejarah Lebak. Itu kurang lebih di halaman 151. Nah, kemudian daerah Lewi Damar ditinggalkan setelah pusat pemerintahan dipindahkan ke Rangkas Bitung. Jadi yang dinilai lebih strategis untuk satu pusat pemerintahan. Kemudian Kesultanan Banten dihapuskan dan diganti menjadi satu wilayah keresidenan. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu, jadi ketika tahun 1813 ya kan masih dipimpin oleh Gubernur Raffles dari Inggris. Nah, itu bentukannya di Banten masih berupa kesultanan. Makanya dibagi menjadi 4 wilayah, Banten Lor, Banten Kidul, Banten Wetan, Banten Tengah begitu ya. Itu berbentuknya masih kesultanan. Nah, kemudian setelah penetrasi dari Belanda, dari kolonial Belanda, akhirnya dihapuskan. Nah, dihapuskan nama istilah Kesultanan Banten dihapuskan dan digantikan menjadi keresidenan. Itu dihapuskan oleh Belanda ya. Jadi waktu Inggris masih kesultanan. Tapi ketika dijajah oleh Belanda dihapuskan menjadi wilayah
keresidenan begitu. Nah, Keresidenan Banten berdasarkan surat keputusan Komisaris Jenderal nomor 1 Statblad nomor 81 tahun 1828 dibagi menjadi 3 kabupaten, yaitu Serang, Lebak, dan Caringin. Jadi nggak ada yang namanya Pandeglang dulu ya. Pandeglang baru. Jadi ini berdasarkan surat keputusan ya. Surat keputusan Komisaris Jenderal nomor 1 Statblad nomor 81 tahun 1828. Jadi dibentuknya 3 kabupaten di dalam wilayah Keresidenan Banten. Yang pertama Lebak, yang kedua Serang, yang ketiga Caringin. Caringin ini adalah cikal bakal pembentukan Kabupaten Pandeglang. Teman-teman begitu. Jadi setelah Caringin baru menjadi Pandeglang ya. Walaupun wilayahnya tetap sama, itu-itu aja gitu. Wilayah dari Pandeglang dan Caringin itu tetap itu-itu aja wilayahnya ya. Nah, dan berlanjut, wilayah Kabupaten Lebak ini meliputi distrik dan under distrik yaitu Sajra, Ciangsa, Somang, dan distrik Lebak Parahyangan begitu. Jadi dulu tuh bentukannya distrik ya. Nah, itulah sedikit dari sejarah mengenai Kecamatan Lewi Damar ya. Berarti memang Lewi Damar ini dulunya menjadi menjadi pusat pemerintahan pada masa zaman Hindia Belanda, dan kemudian menjadi salah satu kota tua di Kabupaten Lebak, ya kan? Jadi apa sih bukti-bukti yang menguatkan begitu? Bukti-bukti yang menguatkan bahwa di Lewi Damar ini pernah menjadi kota tua di Kabupaten Lebak. Ada banyak sekali buktinya ya. Yang pertama adalah bukti beberapa objek arkeologi di Kecamatan Lewi Damar, yaitu bekas bangunan kantor kewedanaan Lewi Damar di Desa Lebak Parahyangan. Jadi ada eks bangunan kewedanaan yang dimana bangunannya ini sudah sangat tua sekali, satu zaman atau sejaman dengan terbentuknya Kabupaten Lebak begitu. Itu ada kantor kewedanaan di Lebak Parahyangan Lewi Damar begitu. Nah, bekas bangunan kantor kewedanaan Lewi Damar secara administratif termasuk ke dalam wilayah Desa Lebak Parahyangan, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak begitu ya. Nah, jadi teman-teman jika ingin berkunjung ke kewedanaan eks kewedanaan yang ada di Lewi Damar itu, jadi teman-teman harus langsung ke Lebak Parahyangan aja gitu. Nanti biar di biasanya ada jupelnya ya, ada juru peliharanya yang bisa mengantarkan teman-teman itu untuk datang ke bekas kewedanaan di Lebak Parahyangan tersebut begitu. Nah, jadi tapi sekarang ini bangunan eks kewedanaan ini memang bersebelahan dengan SMP di Lewi Damar begitu ya. Biar nanti teman-teman tidak terlalu sulit untuk mencari di mana letak eks kewedanaan yang menjadi salah satu bukti bahwasannya Lewi Damar pernah menjadi pusat pemerintahan pada masa zaman Hindia Belanda. Nah, menurut cerita penduduk setempat dahulu, eks kewedanaan ini pernah berfungsi sebagai rumah tinggal merangkap kantor asisten residen Lebak di Lewi Damar. Kemudian menjadi kantor kewedanaan sekaligus rumah tinggal Wedana Lewi Damar dan keluarganya. Sekarang berfungsi sebagai gedung pertemuan penduduk desa setempat. Sehingga tampak di bagian depan kantor di seberang jalan desa terdapat tiang bendera. Bangunan ini diperkirakan telah berdiri sejak abad ke-19. Wow, berarti lama ya. Sejak abad ke-19 ketika distrik Lebak Parahyangan menjadi ibu kota Kabupaten Lebak begitu. Nah, tidak ada keterangan mengenai tahun pastinya dan siapa yang merancang gaya arsitekturnya. Pada dasarnya bentuk bangunan masih asli walaupun sudah ada beberapa komponen yang diganti dan telah dilakukan pengecatan ulang. Nah, tapi keasliannya masih tetap dijaga. Begitu. Itu yang pertama, bukti di mana bahwasannya Kecamatan Lewi Damar pernah menjadi kota tua di Kabupaten Lebak atau cikal bakal pembentukan Kabupaten Lebak itu di Lebak Parahyangan, Kecamatan Lewi Damar. Nah, yang pertama buktinya adalah adanya bangunan eks kewedanaan yang sudah berdiri pada abad ke-19. Nah, kemudian yang kedua adalah pondasi bekas penjara kewedanaan Lewi Damar di Kampung Lebak Gedong. Nah, jadi teman-teman yang dari Lebak Gedong ini harus berbangga hati ya. Jadi dulu tuh jadi kalau yang belum tahu Lebak Gedong itu di mana, jadi gimana ya menjelaskannya? Jadi teman-teman bisa tanyakan di sekitaran Lebak Parahyangan. Nanti teman-teman datang ke daerah Jati. Nah, dari daerah Jati ini nanti ada plang di mana tulisannya itu
makam Patiderus. Makam Patiderus. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke daerah situ. Nah, di situ tuh ada dua daerah namanya Lebak Gedong dan Lebak Masigit begitu. Nah, di Lebak Gedong ini yang ditenggarai ya kan sebagai pusat dari penyebaran pusat dari misionaris Banten. Pusat dari penyebaran misionaris Banten. Jadi dulu ternyata ketika zaman Zending ya, sekitar tahun 1898 ya kan. Nah, Lewi Damar ini pernah menjadi pusat penyebaran agama Nasrani atau istilahnya misionaris di Banten. Tepatnya di Kecamatan Lewi Damar. Maka tak aneh atau tak heran jika di sekitaran Lebak Gedong ya, di Lebak Gedong Kecamatan Lewi Damar itu ada nama tempat yaitu Leuweung Gereja atau hutan gereja. Jadi ternyata hutan gereja yang dimaksud itu adalah dulunya di lahan yang saat ini menjadi hutan atau leuweung itu dulunya berdiri gereja Kristen Pasundan ya pada masa Zending sekitar tahun 1898. Siapa misionatornya? Namanya Antonio Adrian Pennings. Nah, Antonio Adrian Pennings atau AA Pennings gitu. Jadi teman-teman jika yang penasaran mengenai sejarah masuknya Nasrani atau Kristen itu ke Kabupaten Lebak, teman-teman bisa baca bukunya karya Bapak Mufti Ali mengenai misionaris di Banten. Itu dijelaskan ya. Dijelaskan itu bahwasannya di Lewi Damar pernah menjadi pusat penyebaran agama Nasrani. Ya. Dan di sana pun saat ini sampai pada saat ini nama tempat itu masih diabadikan yaitu Leuweung Gereja. Orang-orang Lebak Gedong pasti tahu Leuweung Gereja itu di mana. Dan juga terdapat makam orang Belanda juga di sekitaran Lebak Gedong ya teman-teman ya. Dan yang paling unik itu di sekitaran sungainya itu masih terdapat kincir seperti orang-orang Belanda pada masa itu. Cuman kincirnya itu terbuat dari kayu itu untuk menyuling air bersih dan juga untuk menyuplai air bersih untuk kebutuhan masyarakat setempat. Itu di sekitaran Lebak Masigit. Nah, jadi teman-teman jika yang penasaran bisa datang langsung ke sana. Oke? Nah, kita berlanjut. Yang kedua itu adalah pondasi bekas penjara ya. Pondasi bekas penjara penjara setingkat penjara kewedanaan. Nah, bekas pondasi penjara Lewi Damar tersebut berada di tengah-tengah pemukiman penduduk setempat di atas lahan milik desa. Pondasi yang tersisa berbentuk bangunan berdenah persegi dengan ukuran 4 meter kali 4 meter begitu dan terbagi menjadi dua bagian ya, Pondasi ini memiliki ketebalan 45 cm dengan tinggi susunan bata 40 cm. Pondasi ini berbahan boulder ya. Berbahan boulder batu kali yang disusun dengan spesi. Sekarang ini tampak susunan batu pondasi ini masih merekat kuat dan kokoh di tempatnya. Jadi bagi teman-teman yang suka sejarah, yang suka cagar budaya bisa langsung datang ke sana. Oke, ke daerah Lebak Gedong ya. Nah, yang ketiga, bukti bahwa di Lewi Damar pernah menjadi kota tua yaitu adalah makam Kibuyut Derus atau Patih Derus di Kampung Babakan Masigit, Desa Lewi Damar. Orang Rangkas Bitung pasti tahu lampu merah. Di lampu merah tersebut yang arah ke Jalan Multatuli ya. Dari itu lampu merah yang arah ke Jalan Multatuli itu merupakan Jalan Patih Derus. Nah, teman-teman pasti mungkin ada yang sempat menanyakan atau ada yang sempat bertanya-tanya sebenarnya siapa Patih Derus begitu. Yang saat ini menjadi nama jalan ya di Kota Rangkas Bitung. Nah, Patih Derus ini adalah penyebar agama Islam di wilayah Lebak Masigit dan Lebak Gedong, Kecamatan Lewi Damar. Nah, cuman yang di sini disebutnya Kibuyut Derus. Nah, padahal Patih Derus ini adalah panglima perang dari Kesultanan Banten. Panglima perang dari Kesultanan Banten yang kemudian menyebarkan agama Islam sampai pada pelosok Kabupaten Lebak yang saat itu, di mana di Lebak Masigit dan juga Lebak Parahiang di Kecamatan Lewi Damar. Ya, kalau saat ini dikatakannya adalah Kibuyut Derus, padahal namanya Patih Derus begitu. Nah, kemudian yang keempat, bukti di mana bahwa Lewi Damar pernah menjadi kota tua. Yang keempat adalah bekas bangunan jembatan kuno Cisimet. Nah, itu berarti menandakan ada pembangunan jembatan baru. Jadi yang dulu sudah dihancurkan, yang baru
dipergunakan. Berarti yang dulu pernah menjadi akses utama dan saat ini menjadi bukti bahwasannya jembatan Cisimut sekarang adalah jembatan gantung dari bahan papan kayu yang diletakkan di atas kawat-kawat besi berjalin gitu. Jembatan ini hanya bisa dilalui oleh orang dan sepeda motor sebagai sarana penghubung antar kampung Babakan Masigit, Desa Lewi Damar dengan kampung-kampung lainnya di wilayah Desa Lebak Parahiang, Kecamatan Lewi Damar secara. Nah, jadi teman-teman dulunya tuh ada jembatan besar ya. Saat ini udah nggak ada di sekitar Babakan Masigit ya. Dulu masih ada, sekarang sudah tidak ada. Sekarang hanya Sekarang hanya menggunakan jembatan yang alasnya itu dari kayu saja gitu. Dulu tuh jembatannya besar banget, jembatan permanen tapi sudah dihancurkan. Nah, itulah bukti di mana akses dari Masigit ke Cisimut itu sangat-sangat dekat dulu ya. Begitu. Nah, beberapa objek arkeologi sebagai indikasi keberadaan kota tua di Kecamatan Lewi Damar pada zaman Belanda. Nah, itu beberapa objek arkeologi yang ditemukannya tadi seperti tadi ya, yang saya katakan, bangunan eks kewadanaan, makam Patih Derus, kemudian jembatan kuno Cisimut yang menghubungkan antara kampung Babakan Masigit ya, dan kemudian juga pondasi bekas penjara kewadanaan begitu ya. Itu sudah bisa mewakili bukti bahwasannya dulu di Lewi Damar ini pernah menjadi ibu kota Kabupaten Lebak begitu. Dan juga masih banyak lagi bukti bahwasannya di Lewi Damar ini pernah menjadi kota tua. Selain daripada keempat bukti yang tadi saya sebutkan begitu. Sebenarnya masih banyak. Ada istilah Leuweung Gereja ya, yang saat itu Antonio Adrian Pening seorang Zending itu atau penyebar agama Nasrani tiba di Lewi Damar begitu ya. Dan kemudian ada Woning Patih juga, rumah Patih di sana ya. Dan kemudian juga ada rumah sakit ya, atau kalau sekarang itu disebutnya mungkin puskesmas, dulu tuh disebutnya hospital atau rumah sakit. Itu pun pada masa Hindia Belanda atau pada masa Zending itu kan. Nah, di Lewi Damar juga ada di situ, di sekitaran Lebak Masigit ya. Jadi teman-teman yang penasaran bisa langsung datang ke Masigit atau ke Lebak Gedong di Lewi Damar begitu. Nah, kemudian kita sudah membahas mengenai sedikit atau singkatnya sejarah Lewi Damar dan juga bukti-bukti bahwa Lewi Damar pernah menjadi kota tua di Kabupaten Lebak dan juga menjadi titik tolak pembentukan Kabupaten Lebak. Jadi nama Lebak di sini ya, nama Kabupaten Lebak ini diambil dari kampung atau daerah Lebak Parahiang, begitu ya. Nah, jadi sekarang saya akan membacakan asal-usul mengenai Lewi Damar. Jadi nama Lewi Damar ini diambil dari mana dan siapa yang mencetuskannya, kemudian kenapa harus Lewi Damar. Nah, saya ambil dari buku toponim Banten ya. Teman-teman bisa lihat buku toponim Banten. Nah, ini di sini sumber mengenai sejarah toponimi, nama-nama tempat dan berdasarkan cerita rakyat begitu. Lewi Damar merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Lebak di mana di daerah bermukim masyarakat Kanekes atau masyarakat Baduy. Jadi Baduy itu masuk ke Kecamatan Lewi Damar. Kata Lewi Damar terdiri dari dua suku kata, yaitu Lewi dan kata Leuweung. Nah, yang memiliki arti hutan dan kemudian damar, yaitu tanaman berupa pohon berukuran besar dengan nama Latin Sarea javanica, begitu. Jadi Lewi Damar memiliki arti hutan damar. Ini salah satu sumber mengatakan bahwa Lewi Damar ini berasal dari kata Lewi atau Leuweung, dan damar di sini artinya adalah pohon damar. Maka Lewi Damar diartikan menjadi hutan damar, hutan yang banyak sekali tumbuhan-tumbuhan pohon damar begitu ya. Makanya disebutnya Lewi Damar. Nah, pohon damar merupakan penghasil resin dari hutan hujan dataran rendah. Pohon ini awalnya merupakan tanaman yang tumbuh secara liar, namun kemudian dikembangbiakan dengan memperbanyak menanamnya untuk mengambil getahnya yang mengerak atau yang mengeras begitu. Pohon damar mulai produktif ketika telah berusia sekitar 20 tahun dan selama 20 tahun kemudian pohon ini akan memproduksi getah damar untuk diolah menjadi resin. Maka memang sih di Lewi Damar itu ada sedikit
hutan damar gitu ya. Makanya mungkin diambil dari kondisi geografisnya, dari kondisi geografisnya diambil bahwa kata leuwih damar ini adalah berasal dari kata leuwih atau leuweung. Damar ini adalah salah jenis pohon. Jadi hutan damar. Nah ini sumber yang pertama. Versi yang kedua itu leuwih damar juga memiliki asal mula, yakni nama leuwih artinya terang dan damar artinya lampu. Jadi leuwih damar artinya cahaya atau lampu yang terang. Itu adalah leuwih damar. Ini berdasarkan ini ya, berdasarkan toponim Banten ya, sekali lagi. Nah lalu ada yang ketiga. Yang ketiga itu cerita mengenai kenapa disebut leuwih damar. Jadi dulu ada rombongan santri dari yang saat ini menjadi wilayah leuwih damar itu melewati sungai dengan membawa lampu damar. Maka mereka melewati sungai pada malam hari ya, disebutnya leuwih. Leuwih itu kan kayak macam cekungan ya. Nah begitu, disebutnya leuwih. Makanya budak santri ngalewatan leuwih mawa lampu damar, itu bahasa Sundanya. Jadi disebutnya leuwih damar. Begitu. Makanya itulah versi yang ketiga. Nah oleh sebab itu versi yang pertama tadi yang saya sebutkan bahwa leuwih damar berasal dari kata leuwih atau leuweung ya. Dan yang kedua, leuwih damar juga memiliki arti terang, lampu yang terang, dan juga leuwih damar juga dihubungkan dengan cerita sekelompok santri yang melewati sungai pada malam hari ya, melewati leuwih pada malam hari menggunakan dan membawa lampu damar. Nah, oke teman-teman, itulah sedikit mengenai cerita atau sejarah mengenai leuwih damar ya teman-teman ya. Dan nanti kalau misalkan teman-teman ingin ingin ada yang kecamatan yang akan dibahas, boleh di DM ke Museum Multatuli. Misalkan, Min tolong bahas Cijaku, Min tolong bahas Maja, Min tolong bahas Muncang dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa DM langsung ke akun Museum Multatuli Lebak ya, biar nanti kami bisa mempersiapkan materinya dan teman-teman bisa mengetahui begitu loh. Teman-teman bisa mengetahui bahwa ternyata 28 kecamatan di Kabupaten Lebak ini memiliki sejarah yang sangat-sangat kompleks dan juga luar biasa begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton live Instagram kali ini. Saya Ginandar izin pamit. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.